Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat kita telah menunaikan hari raya Idul Adha pada tahun ini, dan selamat kepada semua sahabat-sahabat kita yang telah melaksanakan kurban. Karena orang-orang yang melaksanakan kurban itu orang-orang yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah sahabat kita Irfan Hakim yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ajak hewan kurban untuk berbicara. Dia sayang sekali dengan hewan kurbannya, di mana hewannya juga meneteskan air mata. Tetapi semua karena keikhlasan. Semua makna dari hari raya Idul Kurban itu adalah lambangnya adalah keikhlasan, di mana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail. Karena ini adalah perintah Allah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dia laksanakan dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan. Sehingga karena beliau ikhlas, beliau tawadu dan sabar, Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda yang sangat istimewa. Sehingga dengan kepenuhan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah ganti dengan seekor kibas. Maka dari makna hari raya Idul Kurban ini diharapkan kepada semua umat manusia untuk bertingkah laku dengan ikhlas dan melakukan keikhlasan ini, seperti yang dilakukan oleh sahabat kita. Beliau adalah Mas Irfan Hakim, yang tidak asing lagi kita kenal beliau seorang artis yang sangat luar biasa, berhati dermawan, dan mempunyai toleransi yang sangat tinggi antar sesama. Karena untuk menjadi seorang yang dermawan itu adalah tidak mudah dan tidak gampang, harus dilatih dari hati yang suci ini. Mas Irfan Hakim memang bertahun-tahun dari dahulu kala beliau termasuk orang yang sangat dermawan, mau berbagi kepada orang-orang yang susah. Apalagi dalam momen yaitu hari raya Idul Kurban ini, beliau benar-benar banyak sekali membagikan daging hewan-hewan kurban kepada masyarakat, terutama kepada orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang tergolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan bantuan kita semua. Nah, ini adalah Mas Irfan termasuk orang-orang yang dakwah bilhal, ahli sedekah. Nah, jadi kita berdakwah itu bukan hanya di mimbar saja, berdakwah dengan perbuatan, berdakwah dengan perbuatan yang dermawan, berbagi rejeki, bantuan baik itu beras, hewan daging kurban, membantu korban bencana alam, baik itu berupa uang atau berbagi solusi di dalam memberikan win-win solution semua beban bagi saudara-saudara kita yang merasa kesulitan. Itu adalah merupakan suatu dakwah yang sangat luar biasa, istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Nabi Muhammad, dan meminta pertolonganlah kamu dengan melakukan sholat karena Tuhanmu, serta berkurbanlah
dan orang-orang yang membencimu itu adalah orang-orang yang terputus. Dari ayat ini adalah menjelaskan bahwa kita dianjurkan atau benar-benar Allah menekankan agar kita berkurban apabila kita telah mendapatkan kemampuan memiliki suatu kemampuan material atau lahir dan batin. Jadi kalau kita sudah mampu lahir dan batin dari sisi materi, dari sisi mental, dari sisi kesadaran dan seterusnya, itu kita harus wajib melakukan kurban. Karena kalau kita tidak melakukan kurban, maka jangan harap kita menyentuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, banyak saudara-saudara kita yang mereka berkecukupan, ya, kemanapun mereka ada uang, naik haji mungkin tiap tahun, umroh berkali-kali, tetapi ada orang-orang di sekitarnya yang mereka masih membutuhkan uluran tangan. Mereka yang tidak makan, mungkin seminggu hanya 3 kali mereka makan, boro-boro apalagi itu makan daging, karena tidak punya uang dan tidak punya kesempatan untuk memiliki hal itu. Betapa sedihnya. Dalam hal ini adalah tidak akan masuk surga seseorang walaupun dia mempunyai kemampuan materi, dia beribadah, tetapi orang-orang di sekitarnya masih banyak yang kekurangan, mereka hidup menderita, maka orang itu tidak akan masuk surga. Jangan mengharap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan membagikan hewan kurban ini juga sangat merata, ya, merupakan ibadah hablum minan nas, hubungan kita secara horizontal kepada orang-orang di sekitar kita. Karena pembagian daging hewan kurban itu bukan hanya kepada orang Islam saja, tetapi juga kepada saudara-saudara kita yang kita sayang, itu orang-orang yang non-Islam. Nah, ini sangat indah dan sangat mulia dakwah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah secara vertikal, yaitu kepada Allah, kita berkomunikasi langsung kepada Allah, itu adalah ibadah secara vertikal. Ibadah komunikasi langsung atau ibadah kita kepada Allah langsung seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, tahajud dan seterusnya. Kita berkomunikasi langsung pada Allah. Tapi tidak akan sempurna walaupun seorang itu sholatnya bagus, namun ibadah hablum minan nasnya tidak bagus. Dia tidak mau berbagi hewan kurban kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Jangan sentuh surganya Allah. Tetapi kita lihat Mas Irfan Hakim ini, beliau benar-benar ikhlas, tawaduk, mau berbagi dan berbagi hewan kurban ini, dan dia melakukan hal ini setiap tahun. Mulai dia terjun ke dunia entertainer, memang Mas Irfan Hakim telah melaksanakan hal ini, berkurban setiap tahun. Sapinya bagus-bagus, gemuk-gemuk, dan dia pilihkan sapi-sapi yang istimewa, yang sapi sehat, tidak sakit. Bahkan sapinya pun ikut menangis. Kita ikut haru, ya. Sapinya diajak bicara, perpisahan dulu, diajak ngobrol, sapinya juga nangis dan ikhlas sapinya. Nah, karena Mas Irfan Hakim juga ikhlas, sapinya juga ikhlas, nurut, tidak memberontak dan seterusnya. Subhanallah. Semuanya hidup kita ini harus berlandaskan keikhlasan. Kita lihat Mas Irfan Hakim telah melakukan dakwah bilhal dengan perbuatan, mengikuti, melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, selalu melakukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan. Alhamdulillah, sapi yang beliau kurbankan, hewan ternaknya yang beliau kurbankan untuk masyarakat Indonesia, semua penuh dengan kesabaran dan ketawadukan. Beliau adalah orang-orang yang tawadu. Mas Irfan Hakim lakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, sehingga sapi yang dikurbankan juga manut, nurut, ikhlas, bahkan juga ikut berlinang air matanya. Tetapi ini karena Allah,
karena Allah, karena keikhlasannya Mas Hakim mendapatkan insya Allah ganjaran surga seluas langit dan bumi di akhirat nanti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengambil hikmah dari hari raya kurban ini dan mengambil hikmah dengan pelaksanaan kurban keikhlasan Mas Irfan Hakim. Kita dapat mencontoh dan mengikutinya. Kita berdoa bisa berkurban seperti Mas Irfan Hakim. Untuk setiap tahunnya ke depan kita selalu diberikan rezeki oleh Allah, dibukakan kunci pintu rezeki seluas langit dan bumi. Jangan lupa bantu like, komen yang membangun, bantu share channel YouTube dakwah kami ini, yaitu dakwah support dan doa. Selalu mendoakan dan mensupport semua saudara-saudara kita yang ingin berbuat baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yulan Azhari. Channel kita jangan lupa bantu untuk berdakwah kami. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.